Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana kemunculan Satrio Piningit. Dan mengapa Satrio Piningit harus muncul pada saat-saat yang benar-benar dibutuhkan. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, di spiritual Jawa dan ajaran Jawa mengacu pada kitab-kitab karya sastra Jawa leluhur Jawa, yaitu yang menyatakan adanya Ksatrio Piningit yang akan muncul di setiap periode-periode tertentu. Jadi kita mempercayai bahwa Satrio Piningit itu sosoknya sebetulnya tidak hanya satu orang, melainkan banyak, karena untuk merubah sistem, merubah keadaan, merubah kondisi itu diperlukan banyak orang yang bekerja sama. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman sedulur semua untuk meningkatkan kecerdasan kita dalam berpikir serta menggunakan logika dan rasionalitas. Karena antara rasional dan irasional, antara ilmu kenyataan dengan ilmu halusinasi, imajinasi, itu harus seimbang. Jadi jangan kita hanya hidup berimajinasi tapi tanpa hidup di alam nyata. Maka dari itu, kehidupan itu harus seimbang. Adanya rasional, tentu ada irasional. Itulah keadilan. Nah, kita kembali lagi ke Satrio Piningit. Kalau kita logika secara nalar, Eyang Sabdo Palon itu adalah Satrio Piningit. Gajah Mada itu juga Satrio Piningit. Apakah Eyang Sabdo Palon dan Gajah Mada bisa berdiri sendiri pada saat itu? Tidak. Tentunya Gajah Mada itu harus ada Hayam Wuruk, juga harus ada Mahesa Anabrang, juga harus ada Kebo Iwa, juga harus ada 7 dewan kerajaan yang membantu Gajah Mada serta masyarakat Majapahit. Presiden Soekarno itu juga Satrio Piningit. Apakah beliau berjalan sendiri? Tidak. Beliau harus dibantu dengan orang-orang sekitarnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pak Harto itu apakah Satrio Piningit atau bukan? Iya. Pak Harto juga tidak bisa sendiri. Beliau juga dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Yang itu juga Satrio Piningit juga. Jadi begini sedulur, kita coba membaca konsep Satrio Piningit dari sudut pandang lain, bahwa Satrio Piningit itu adalah Satrio yang terpilih. Jadi saat ini banyaknya spiritualis itu apakah Satrio Piningit atau bukan? Iya. Banyaknya pejabat-pejabat kita yang sekarang ada itu walaupun baik ataupun buruk sikapnya itu merupakan Satrio Piningit yang terpilih. Bisa jadi nanti Presiden 2024 juga Satrio Piningit yang terpilih. Tetapi ada tetapinya. Satrio Piningit bisa muncul di mana saja. Satrio Piningit bisa muncul kapan saja.
dalam diri masing-masing seseorang. Namun, ada yang membedakan dari ajaran leluhur Jawa dengan ajaran modern sekarang. Kalau modern sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Satrio Piningit bisa muncul dimanapun dan kapanpun serta dibantu oleh banyak orang. Tapi kalau di spiritual Jawa tidak. Satrio Piningit itu adalah satrio yang membawa perubahan dan peradaban baru di masa yang terjadi. Jadi seandainya kita sekarang ini di negara Indonesia, nanti akan ada satrio yang merubah tatanan kehidupan di Indonesia ini menjadi perwujudan negara Indonesia yang adil dan makmur. Walaupun sebetulnya adil dan makmur itu pun hanya sebatas imajiner, idealisme. Maka dari itu sebetulnya ajaran Satrio Piningit itu juga idealisme. Jadi pemikiran kita untuk menjadikan sebuah negara atau sebuah kelompok menjadi ideal. Apakah itu harus dihapuskan? Jangan. Tidak boleh itu dihapuskan. Karena kita memang semua harus bergerak menuju ideal. Tapi tidak mungkin kondisi ideal itu tercapai. Karena kalau kondisi ideal itu tercapai, manusia sudah punah. Manusia tidak akan berkembang. Logikanya, jika kita sudah adil dan makmur semua, maka tidak akan ada pedagang, penjual. Karena tidak ada yang mau jadi petani, tidak ada yang mau jadi pedagang, semua maunya jadi pengusaha. Nah, disitulah timbul kelaparan, disitulah timbul kematian. Jadi, kondisi yang adil dan makmur serta Satrio Piningit itu adalah idealisme dari ajaran leluhur Jawa. Nah, di sini tidak boleh kita hilangkan. Apakah demikian juga dengan halnya ajaran Eyang Sadot Palon? Iya, itu adalah idealisme. Dulunya agama-agama ini berkembang juga dengan idealismenya masing-masing. Tapi apakah idealisme itu tercapai? Tidak. Karena kalau idealisme itu tercapai, maka yang terjadi seperti yang saya katakan, manusia akan punah. Nah, disinilah sedulur, maka saya ingin mengajak sedulur semua untuk tidak berpangku tangan, bermalas-malasan, menunggu hadirnya Satrio Piningit. Karena kebanyakan orang yang mengaku dirinya Satrio Piningit itu hanya untuk mengejar kesenangan ego pribadi. Dan panjenengan yang malas, panjenengan yang tidak mau belajar, tidak mau bergerak, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku Satrio Piningit. Maka dari itu, sedulur, saya ajak sedulur semua untuk berpikir cerdas, untuk bergerak, untuk bekerja, dimanapun dan apapun pekerjaan panjenengan. Jangan hanya duduk diam menunggu kehadiran Satrio Piningit. Karena kalau panjenengan hanya menunggu kehadiran Satrio Piningit untuk menjadi adil dan makmur sejahtera, maka yang terjadi adalah panjenengan tidak mendapatkan apa-apa di sana. Sama halnya ketika panjenengan hidup di dunia ini mengharapkan nanti kalau meninggal masuk surga, maka yang terjadi panjenengan tidak akan masuk surga. Karena panjenengan tidak berbuat apa-apa.
surga atau neraka itu adalah idealismenya orang yang ketika dia hidup di dunia ini serba ketakutan, serba malas. Jadi inginnya melakukan perbuatan yang diterima di surga. Jadi sebetulnya dia sudah bosan hidup di dunia ini. Karena takut, karena malas dengan kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, ajaran Satrio Piningit itu mengajarkan kepada kita supaya mensyukuri hidup kita. Karena hidup di dunia ini adalah keistimewaan tersendiri yang harus kita syukuri, bukan kita takuti. Apapun keadaan panjenengan sekarang, menderitakah, melaratkah, miskin, kaya, itu adalah kehidupan yang harus disyukuri. Dan hidup ini mengalir. Jadi untuk apa kita ketakutan akan hidup ini? Untuk apa kita ketakutan akan besok tidak makan, besok anakku biayanya apa, besok bagaimana dengan sekolah anak saya, besok bagaimana dengan kehidupan anak saya. Tidak usah dipikirkan seperti itu. Kehidupan ini harus kita syukuri apapun bentuknya. Sehingga dengan mensyukuri nikmat kehidupan, kita menjadi lebih berarti, punya pergerakan dari hati nurani yang paling dalam untuk mengisi kehidupan ini. Karena rasa syukur tadi, kalau kita sudah mempunyai sifat ketakutan, maka yang terjadi adalah ingin mencari pelarian. Makanya ingin berharap hidup di surga terus. Dengan berbagai macam idealisme dalam pikiran dia. Mungkin di sini dia sulit mendapatkan jodoh sehingga ingin di surga untuk kenikmatan mendapatkan bidadari yang banyak. Makanan-makanan yang enak, mungkin di bumi dia kesulitan mencari makan. Inilah simbol-simbol orang yang ketakutan, sedulur. Maka dari itu, dari ajaran Satrio Piningit ini kita dituntut untuk bersyukur atas kehidupan kita. Karena hidup di bumi ini adalah yang paling istimewa. Yang kedua, kita harus bergerak untuk mengisi kehidupan kita. Karena dengan cara itu artinya kita bersyukur atas kenikmatan hidup kita. Jadi jangan sampai ajaran Satrio Piningit ini hilang. Tetapi jangan sampai juga kita dibodohi oleh orang-orang yang mengaku Satrio Piningit. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Karena dengan dukungan panjenengan, channel ini bisa menyuguhkan perspektif-perspektif yang baru, wawasan-wawasan dan sudut pandang yang baru bagi panjenengan. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.